Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Ridho Pesona Jejak Wisata. Nah, sekarang kita di Airport Internasional Minangkabau. Sekarang kita nak menjemput nih Abang Zen, grup dari Malaysia, nak try bercuti di Padang Bukit Tinggi. Sudah lama nih abang ni tak pergi ke Padang Bukit Tinggi. Oke, sebelum memulai perjalanan kita isi baterai kita dulu guys. Yaitu makan tengah hari di salah satu restoran yang dekat je dari Bandara Internasional Minangkabau. Oke, perjalanan Padang Bukit Tinggi kita mulai. Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahara lana haja wa ma kunna lahu muhrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita sempatkan berkunjung ke Kilang Kulit Minangkayo. Nah, Kilang Kulit ini terletak di Bandar Padang Panjang. Kilang Kulit ini sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara karena di sini banyak berbagai macam dari kulit, itu sepatu, ikat pinggang, handbag, tas dari kulit. Nah, bermacam-macam kulit ada di sini. Kecuali kulit manusia ya guys. Oke, setelah dari Kilang Kulit Minangkayo, kita bergerak menuju Rumah Gadang nan 9 ruang Salajang Kudo Balari Sapaki anak manangih banjajang naik batanggo turun. Oke, sekarang waktunya melontar ini. Nah, apa yang kita lontarkan di sini yaitu ringgit, yaitu shopping raya. Di sini pelancongan bisa menemukan apa yang tidak dia temukan selama ini dalam hidupnya ini guys. Di sini terdapat berbagai macam tenunan pandai sike, sulaman, bordiran. Nah, dan juga pemandangannya sangat cantik sekali. Anak rajo di Pulau Punjung, anak rajo di Pulau Punjung, belahan rajo dari Jambi, asalnya rajo kaduanya. Pagi ini kita akan kunjungan resmi ke Toalib Gunung Padang Panjang.
kami semua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Besar Burhanuddin di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, dapat bersama-sama dengan keluarga di pesantren ini. Saya sangat gembira dan kami terharu dengan sambutan yang kami berikan. Sungguh hebat anak-anak di pesantren ini. Walaupun Ustaz kata keadaannya begini, kecil, hanya seramai 262 orang, tetapi kegiatannya, aktivitinya sungguh luar biasa. Bermula dengan sambutan pertama dengan sholawatnya. Saya nak jemput Cikgu Dian dan Cikgu Ustaz untuk menerima sedikit sumbangan untuk anak-anak dan juga warga pesantren ini untuk bersama merasai apa yang kami bawa ini. Persilakan Ustaz, terima kat depan ni. Okey. Sebagai tanda ingatan daripada pihak sekolah kepada pesantren ini, sebagai tanda kenangan kami telah hadir ke pesantren ini. Takbir! Setelah kunjungan resmi dari Tawalib Padang Panjang, kita sempatkan solat zuhur di Masjid Tua Asasi, iaitu masjid yang terletak di Kota Padang Panjang. Masjid ini dimulai dibangun itu pada tahun 1770. Ini salah satu masjid tertua di Sumatera Barat. Setelah salat zuhur di Masjid Tua Asasi di Padang Panjang, kita bergerak menuju rumah makan Baramas. Di rumah makan Baramas ini kita bisa rasakan makan bajamba, iaitu makanan raja-raja dahulunya di Minangkabau. Ini adalah kue narako nih guys. Kue narako adalah kue yang terlezat di Minangkabau dan Indonesia khususnya guys. Duduk boleh ibu bang? Ya. Selamat pagi kembali dari Islamic Center Padang Panjang. Masjid ini juga masjid termegah di Kota Padang Panjang. Setelah Masjid Islamic Center Padang Panjang, kita ada kunjungan resmi lagi ini bersama Abang Zain ke SMK
Pusaka Satu Negeri Padang Panjang. Pasuci lengan baju, cindai diambil kebasahan, bajai sangkui satio tapi, adai urang kayu jopang dulu, limbago kato basambahan, tando alamai putih hati. Talaga puntiang di hulu, di bawah kilirun kaji. Asal lulur yang dahulu Tigoling bago ng badali Matamu sambah anyambah Kadulo siriah jobino Katigo baso jobasi Sambah menyambah dalam alai Taliba undang-undang Asabui babui mani tapakai bahasa banyak. Tuhan mani melempong kato bahasa banyak gua dini dia dalam cupak nan dia lain ada panamu sopan santun. Ada dilawi baju rumudi. Ada di sabung baju warung, ada di ale pajak baju jana. Kok dikaji si juru budi, tahu di angin nan basiru, tahu di ombak nan kabadabu. Sekian sambah dari Abu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penolong kanan kurikulum yang mengendalikan guru-guru, yang mengendalikan akademiknya ialah Puan Haja Nur Azian. Terima kasih. Yang mengendalikan kurikulum tadi adalah Puan Haji Muhammad Dan. Saya juga ingin memperkenalkan guru kami. Yang pertamanya adalah Cikgu Nozita, Konselor SMK TDB. Untuk perjalanan kami ke sini, penyelarasnya adalah Puan Nozita, Konselor sekolah. Saya ingin juga memperkenalkan Cikgu Ramli. Ini cikgu sukan kita dan cikgu bahasa Melayu. Cikgu Tuan Haji Ahmad Liza adalah guru bahasa Inggris. Dan yang terakhir sekali adalah guru Siti Hawa adalah SU Peperiksaan. Nanti takut saya dimarah. Itu bos saya di PPI kalau bilang. Berikan tepukan kepada sedikit perkongsian amalan baik berkaitan dengan kurikulum SMK Besar Muhammad. Saya nampak macam tadi macam seronok kan? Kita dah ada nyanyian, kita dah ada tarian, dah ada tarian piring dan sebagainya. Yang ini sedikit perkongsian ilmiah lah. Nampak slow sikit lah. Okay, saya ceritakan sikit latar belakang sekolah. Sekolah SMK Besar Muhammad ini yang diketuai dan dikerajui oleh Tuan Ahmad Nafian bin Firuz. Sekolah ini adalah sekolah grade B luar bandar yang terletak di Seminanti, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Dan tadi Tuan Ahmad Nafian tunjukkan slide, tunjukkan montasnya ada 52 orang guru. So hari ini dan setakat ini hanya 51 orang guru sahaja. Kemudian kita ada Okey, dan tidak lupa kami mengunjungi salah satu surau tempat Buya Hamka belajar mengaji dan tempat syutingnya filem tenggelamnya kapal Thunder Waves. Dan lepas tu menuju air terjun Lembah Anai, salah satu air terjun yang berasal dari dua gunung, iaitu Gunung Singgalang dan Gunung Tandike, dan yang terletak di tepi Labuhan Raya dan air terjunnya. Belum lagi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada SMK TDB Kuala Pilah datang ke Padang Panjang bermula pada 26 hinggalah pada tanggal hari ini 29 Ogos. Kita datang melawat beberapa sekolah, antaranya di Pesantren Sarawik dan juga SMKN 1 Padang Panjang. Sangat menghiburkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua, terutamanya kepada Pak Bari, Pak Yebri, Pak Taufik, semua yang telah membawa kami berjalan-jalan dan melontar di sini. InsyaAllah kami akan datang lagi ke sini untuk bertemu dengan rakan-rakan di sini.
agar persahabatan dan silaturahim akan diteruskan. Terima kasih semua. Semoga Allah saja dapat membalas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak semua. Okey, makanan macam mana cikgu? Makanan semua adalah sangat enak. Kita makan makanan Minangkabau, Minang yang sangat sedap dan sangat menyederakan. Tempat-tempatnya sangat menarik dan banyak kita membeli barang-barang pakaian, kain-kain semua di sinilah. Pemandangan pun sangat cantik, terutama di masjid-masjid lama, di Masjid Surau Abuya Hamka. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih. Ini adalah kali yang keempat dan kelima saya menggunakan tour pesona jejak wisata ini yang punya banyak program dan juga pengalaman. Yang paling penting sekali ialah pengisiannya kita bawa cikgu-cikgu dan kita pergi ke sekolah untuk sesi bertukar ilmu dan kedua negara Malaysia dan Indonesia. Terima kasih pesona jejak wisata. Okey, kalau pasal makanan memang tip-top, sangat bagus, pedas, mempunyai cita rasa saya dan juga seperti makanan di Negeri Sembilan. So makanan-makanan sini siapa yang hadir, siapa yang datang memang kena rasa. Okey. Okey. Batu batikam ya yang diceritakan Rido, batu batikam. Jadi keris Datuk Temenggung menikam batu dan kerisnya Datuk Perpatih pun menikam sehingga batu tersebut berlubang. Batuan ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan berjalan atau melawati Istana Kuala Pilah di Seri Menanti, ada pada Anjungan Maninjau ya, sisi timurnya. Di situ kita akan melihat duplikat daripada batu batikam ini tuan-tuan ya, di Istana Kuala Pilah Seri Menanti. Dan jadi dulu ya, Datuk Temenggung dengan Datuk Perpatih ini nak meluaskan wilayah untuk meluaskan juga suku-sukunya. Siapa sebenarnya suku di antara mereka berdua ini yang akan paling besar wilayahnya. Sehingga kemudian mereka berjalan sampai di sebuah tempat yang kemarin diceritakan itu, mereka sudah mau bermalam. Jadi mereka cari tempat di mana mereka akan mendirikan tenda. Sehingga seorang daripada mereka memanjat pokok yang tinggi dan menunjuk sebuah dataran. Di situ jua hingga sekarang kampung tempat mereka ini memanjat pokok diberi nama Kampung Situjuo. Lambat laun berubah menjadi Situjuah ya. Kalau ke 50 kota kita akan menjumpai kampung ini. Kemudiannya bila kita sampai di sana, kita pun menemukan sebuah padang tempat mereka berkemah. Padang tempat mereka berkemah ini hingga sekarang diberi nama Padang Si Antah. Apa sebabnya diberi nama Padang Si Antah? Karena rupanya suku Koto ya, keturunan daripada Datuk Temenggung curi start untuk meluaskan wilayahnya dan hilanglah Datuk bersuku Koto sebanyak 50 orang. Nah, itu sebabnya kawasan di Payakumbuh diberi nama Luak 50 Koto. Berkurang Datuk yang 50 orang ini dengan sukunya Koto. Nah, kemana hilangnya? Dari sekian banyak Datuk yang hilang, hanya satu Datuk saja yang diketahui kemana perginya. Mereka saat bertanya, Datuk A kemana? Antah. Datuk B kemana? Antah. Jawabnya ya. Datuk C kemana? Antah. Hinggalah mereka tanya, Datuk K kemana? Kawin dengan Siti Nurhalizah. Sampai Datuk K inilah mereka tahu ya, yang lainnya tak tahu. Dan kemudian mereka membina kampung-kampung yang seperti diceritakan kemarin. Ada Batu Hampar, ada Sari Lama, ada Simalanggang, ada Mungka, yang akhirnya jadi suku Mungkal atau Mungka ya. Di sini nama kampung. Ya, di Malaysia jadi nama suku, di sini jadi nama kampung. Kenapa leluhur orang Minang yang sampai di Negeri Sembilan memberi nama suku mereka sesuai dengan nama kampung di sini? Supaya anak keturunannya ingat dengan kampung halaman mereka di sini. Bila mereka sebutkan sukunya, makna di sini cari kampungnya. Suku Pagaruyung, pergilah ke Pagaruyung. Kemudian sebutkanlah salah satu nama datuknya, sebab ada salah silahnya di sana. Salah silahnya nanti tuan-tuan kalau cari, pergi ke Pagaruyung, pergi ke Istana Besar Raja Pagaruyung, tak akan jumpa. Sebab apa? Istana Besar Raja Pagaruyung itu museum, bukan istana sebenarnya. Istana sebenarnya di mana? Sekarang Pagaruyung disebut juga sebagai Kerajaan Pagaruyung Darul Horor.
ya, Darul Qoror. Disitulah salah-silah keturunan, siapa keturunan raja, siapa pengikutnya dan semuanya ada di sana. Kemudiannya setelah mereka meluaskan wilayah, esok paginya sakit hatilah yang bersuku Caniago ni tuan-tuan. Suku Caniago ni merasa dah ditipu oleh datuk-datuk yang suku Koto. Akhirnya mereka pun mengejar sehingga sampailah di Sungai Simalanggang. Di Simalanggang mereka kemudian membuat perahu menghala ke arah hilirnya sampailah di Naning, ya. Di Naning mereka kemudian sebahagian ada tinggal di sana, sebahagian lagi terus melanjutkan perjalanan. Nah, bila sudah melanjutkan perjalanan lebih kurang 1 abad kemudian, barulah yang dari suku Naning ini menyusul, ya. Dan menyusul kemudian mereka pun membuat sebuah negeri juga di antara Melaka dengan Negeri Sembilan. Di situ pula lah negeri Naning ini ada. Namun salah satunya kenapa Negeri Sembilan dulu ya diberi nama Negeri Sembilan, sebab Naning ni pun masuk sana. Namun karena Naning ni sekarang masuk Melaka, Negeri Sembilan tinggal 8. Betul tak negerinya 8 sekarang? Ya, itu lebih kurang ya kisah-kisah masa lalu. Sebab musababnya adalah karena penjajahan. Ya, penjajah ni pandai sangat mereka mengadu domba, lebih-lebih kawasan kita di sini. Nah, kemudian yang suku Caniago ini tak terima mereka dikalahkan, jadi mereka pergi sampailah mereka berhenti di sebuah kawasan, yaitu kawasan Kampar. Ya, Kampar ni maknanya adalah mereka terdampar dulu di situ karena kapal mereka pecah, ya. Sebab sungai Kampar itu sangat besar, tuan-tuan, ya. Mereka terdampar di sana dan mereka kemudian membuat perahu dari pokok siak-siak, ya. Dari pokok siak-siak mereka membuat perahu dan berhentilah di sebuah tempat. Di situ mereka sebahagiannya tinggal dan tidak ikut meneruskan perjalanan. Dan yang tinggal ini mereka dikenali sebagai orang Siak karena mereka datang menggunakan perahu siak-siak. Nah, lambat laun nanti di abad ke-16 barulah muncul sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Siak Sri Indrapura, dibina oleh Raja Kocik. Ya, Raja Kocik ni pun dia adalah salah satu keturunan daripada Raja Pagaruyung. Nah, singkat cerita lagi kita kembali, ya. Jadi masa mereka sudah sampai di kawasan Siak, mereka terus berlayar ke timur hingga sampai keluar di Sungai Indragiri dan Selat Malaka. Sampai di sana kemudian mereka menyeberanglah, ya. Sebahagian sampai di Melaka, sebahagian lagi sampai di Port Dickson, dan terus ada yang ke utara sampai Port Klang, ada lagi yang sampai Perak. Nah, jadi yang sampai Perak ada lagi kisahnya, di mana saat kapal mereka berada di tengah-tengah daripada Selat Malaka, kapal mereka kembali karam dan pecah. Namun mereka sebahagian terselamatkan oleh ikan tapah. Jadi ikan tapah inilah yang membantu mereka sampai di tepian. Dan kemudian datuk-datuk yang terselamatkan oleh ikan tapah ini membuat sumpahan, jangan sekali-kali anak keturunanku memakan ikan tapah. Jadi bila sampai ada yang memakai ikan tapah, dia akan kena gatalkah dan lain-lainnya, kena sumpahan. Dan itu hingga sekarang kononnya di kawasan Perak masih berlaku sumpahan tersebut, sehingga anak keturunan mereka tidak ada yang berani memakan ikan tapah. Pun kalau ada yang termakan ikan tapah, salah seorang datuknya itu ada memegang sisik dari sisi awal ikan tapah yang menyelamatkan mereka, dicelupkan di air, minum airnya, konon katanya boleh menyembuhkan gatal-gatal tersebut. Jadi ini boleh mungkin menjadi pengalaman nanti kalau ada pergi ke Perak. Kemudian yang di Port Klang, mereka sebahagian ada masuk ke dalam dan mereka mendiami kawasan tersebut. Yang paling banyak adalah kawasan Port Dickson, mana mereka terus masuk ke dalam sampai di kawasan yang sekarang ini di Negeri Sembilan, ada Jelebu, Bahau, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan sebagainya, ya. Itu adalah kawasan-kawasan yang ramai daripada orang Minang ini datang. Nah, yang di Melaka sebahagian lagi terus ke bawah sampailah mereka di Johor. Namun sampai di Johor mereka masih belum menemukan yang bersuku Koto. Kemanalah agaknya yang bersuku Koto ni pergi, ya. Jadi mereka terus mengayuh kapal mereka dan menukar uang-uang mereka untuk membeli kapal yang besar. Sampai di pantai timur di Terengganu, ya. Bahan perbekalan mereka sudah habis. Kemudian mereka turun. Rupanya di Terengganu masyarakat di sana menggunakan barter atau sistem barter dalam
perdagangan. Pisang ditukar dengan ikan, ikan ditukar dengan beras dan sebagainya. Namun saat orang Minang ini sampai di sana, mereka turun dan mereka menemukan mereka tak ada barang yang mau dibarter. Mereka tinggal memegang pecahan uang emas yang mereka sebut pitih. Jadi mereka bayarlah atau tukarlah dengan emas tersebut. Orang Terengganu tanya, ini apa? Iko apa? Ya, ini apa? Ini pitih. Nah, dari situlah kemudian orang Terengganu mengenali mata uang atau uang hingga sekarang dengan sebutan pitih. Jadi kalau dulunya adalah emas logam, ya, emas bulat yang mereka sebut pitih. Dan setelah mereka memenuhkan kelengkapan mereka, mereka kemudian naik kembali ke atas kapal dan mereka lanjutkan perjalanan hingga sampai di kawasan Thailand. Di Thailand pun mereka sebahagian mendiami kawasan tersebut, tidak meneruskan lagi perjalanan, dan mereka membuat perkampungan di sana yang mereka sebut Swarga Bumi, ya. Swarga maksudnya swarga itu artinya emas, bumi itu artinya tanah emas. Dan sebagian lagi tuan-tuan masih terus berjalan hingga sampailah antara sempadan benua Asia dan benua Amerika. Kapal mereka sebahagiannya pecah, tuan-tuan, ya. Pecah kapal mereka, mereka pun berenang menghawai-hawai. Menghawai ini artinya menarik-narik, merasa-rasai, ya, menarik-narik rumputan ataukah batu-batu karang situ, sehingga akhirnya mereka menemukanlah tempat untuk mereka labuhi, yaitu ada beberapa pulau, dan pulau itu pun karena mereka dapati dengan mahawai-hawai tadi, mereka beri nama Hawaii, tuan-tuan. Dan sebahagiannya lagi terus ke bawah sampailah di benua Amerika. Sampai di benua Amerika mereka lihat tanah yang sangat luas, mereka tebang pokok, mereka bina kampung. Kampung itu bila dah jadi mereka pancangkan nama suku mereka, Chaniago. Dan rupanya sebelum mereka datang sudah ada orang asli, orang Indian di sana. Tengok-tengok dari jauh tak berani sebab orangnya ramai. Dia tengok dari jauh, sebab nampak dari jauh dia tak nampak clear lah tulisan tersebut. Dia laporkan kepada kepala suku. Kepala suku, sana ada orang buat kampung baru. Kampung apa tu? Kampungnya Chicago. Nama Chaniago tak nampak jadi Chicago. Jadilah sebuah negara hingga sekarang, tuan-tuan. Dan sekarang kita tiba di Masjid Raya Sumatera Barat ini, guys. Dan juga tidak lupa singgah di salah satu tempat es durian di sudut Kota Padang. Nah, ini adalah yang tidak lupa kalau kita ke Kota Padang, yaitu mencoba es durian dan makan tengah hari terakhir di trip percutian Minangkabau, yaitu ikan bakar. Nah, kita makan di tepi lautan Samudra Hindia. Lain yang sama-sama membantu rombongan kami dalam perjalanannya selama 4 hari ini melawat ataupun melancong di pekan ataupun bandar Padang Panjang, Bukit Tinggi dan Padang, ya. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika di sepanjang kita berada di sini kita pun ada mohon maaf. Bagi saya ucapkan tahniah atas jika ada buat kesilapan. Kami semua merasa sangat gembira dan seronok. InsyaAllah kami akan datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selesai juga percutian 4 hari 3 malam kita di Padang Bukit Tinggi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Okey.